Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu para jamaah salat subuh masjid atau mushola insani yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beragam nikmat karunia Allah kepada kita semua. Nikmat Islam, iman, sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berijtima, kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah, dalam kegiatan dan majlis yang penuh berkah insyaallah, yang akan kita lakukan, yang akan kita isi dengan ta'lim, mudarasah, tafsir Al-Quran, sambil kita niat i'tikaf, bertakarrub kepada Allah. Kita jadikan majelis ini sebagai majelis zikir, majelis fikir. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa kebaikan dan banyak keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi relatif ya stabil, normal kehidupan kita. Sementara mungkin masih banyak saudara-saudara kita baik di tanah air maupun di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang belum merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita terpenuhi seluruh kebutuhan kita insyaallah, kebutuhan sandang, pangan, papan kita, tapi masih ada sebagian saudara kita seperti yang ada di Cianjur yang belum merasakan kondisi kehidupan secara normal. Kebutuhan sandang, pangan, papan mereka masih terus harus disupport. Apalagi mungkin terkait dengan sarana ibadah, ya kesempatan untuk beribadah, untuk berwudu, untuk melakukan ibadah sholat secara berjamaah, ya melakukan ibadah-ibadah lainnya, mereka masih merasakan kendala. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kondisi yang bagi kita relatif nyaman, aman untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, untuk kita melakukan amal-amal kebaikan. Di belahan bumi Allah yang lainnya pun begitu, ya tidak sedikit bencana, musibah yang melanda. Bahkan mungkin di sebagian yang lain belum Allah takdirkan untuk merdeka, bebas dari kungkungan penjajah, tetapi kita alhamdulillah Allah berikan kita beragam, banyak sekali kenikmatan. Ya, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan kita, tercukupi kebutuhan secara non materi kita berupa keamanan, kenyamanan,
keharmonisan, itu semua relatif masih bisa kita nikmati. Karena itu kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur kepada Allah ya, dengan memelihara kewajiban kita kepadanya berupa ibadah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengindahkan aturan-aturannya dalam kehidupan kita. Apakah itu terkait dengan aturan dalam berkeluarga, ya, di situ ada hubungan yang baik antara pasangan, antara suami istri. Di situ ada bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Kita membangun rumah tangga sebagai bagian daripada yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita, anak dan keturunan kita, itu semua menjadi karunia Allah sekaligus juga tanggung jawab kita. Bagaimana PR kita menghadirkan nilai-nilai Islam, aturan Allah, ya, ketentuan Allah dalam berumah tangga. Begitu pula dalam bermasyarakat, ya, bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai Allah dalam bermasyarakat. Setidaknya adalah bagaimana masyarakat kita bisa punya perhatian terhadap masalah-masalah yang pokok, masalah yang prinsip, seperti ibadah sholat 5 waktu, ya, seperti meninggalkan kemungkaran, seperti saling peduli terhadap sesama, ya, jika ada kebaikan maka diindahkan, tetapi jika ada kemungkaran semuanya terpanggil peduli untuk meminimalisir atau bahkan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang mungkin terjadi. Jika ini hadir di tengah masyarakat, insya Allah ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah, dan karena itu Allah akan menjaga atau bahkan menambah nikmatnya kepada kita semua. Waliyazubillah, jika tidak ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, tentunya ada keterkaitan. Kalau tadi kita baca ayat la in syakartum la azidannakum, ada kaitan antara syukur dengan bertambahnya karunia Allah, bertambahnya nikmat Allah. Betul nggak Pak? Betul ya. Ada kaitan nggak antara kufur kita dengan hadirnya, katakanlah, peringatan atau mungkin murka dari Allah? Ada kaitan nggak Pak? Ada nggak keterkaitannya? Ada, insya Allah keterkaitannya. Maka kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur, Allah berikan peringatan. Siapa yang kufur, Allah berikan peringatan. Nah, karena ada keterkaitan itu antara kesolehan kita dengan nikmat Allah, karunia Allah kepada kita, dan juga antara kufurnya atau berpalingnya seseorang dengan peringatan atau bahkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita lakukan tentunya adalah bagaimana kita senantiasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang bisa jadi tadi belum diberikan kepada sebagian saudara kita, belum diberikan kepada orang-orang yang masih
terdampak musibah, terdampak bencana. Ya, orang-orang yang masih berada di kaum muslimin yang masih berada di belahan bumi Allah yang belum Allah takdirkan mereka untuk merdeka. Nah, kita patut mensyukuri nikmat Allah yang belum Allah berikan kepada seluruh hambanya. Dengan apa? Nah, tentunya syukur itu banyak bentuknya. Jadi ada keterkaitan, karena itu pernah diriwayatkan kisah seorang sahabat Abu Darda. Ya, kisah seorang sahabat Abu Darda. Singkat kisahnya, Abu Darda sedang berada kebetulan jauh dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Ya, kebetulan dia sedang beraktivitas dan jauh dari rumahnya. Tiba-tiba ada seorang yang memberikan berita kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar wahai Abu Darda. Maka apa jawab Abu Darda? Subhanallah, tidak mungkin Allah melakukan itu. Ditegaskan lagi, wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar wahai Abu Darda. Tidak mungkin Allah melakukan itu, kata Abu Darda. Tidak mungkin Allah melakukan itu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a hina yusbih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Ya, Abu Darda bilang gak mungkin Allah lakuin itu, gak mungkin Allah. Ya, pede Abu Darda. Kenapa? Karena kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini saat pagi hari, maka Allah akan memberikan jaminan baginya sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, Allah akan berikan jaminan hingga pagi hari. Doanya adalah atau zikirnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Ya, singkat cerita, betul rumah Abu Darda selamat. Ya, sementara rumah-rumah yang lainnya, ya, rumah Abu Darda selamat di tengah terdampaknya rumah-rumah yang berada di wilayah tersebut. Jadi subhanallah, ya kalau mungkin kita pernah melihat, ya, ada satu rumah atau ada masjid katakanlah di tengah bencana, di tengah musibah yang terjadi, tetap ya, rumah itu atau masjid itu tetap ya berdiri tegak, tidak terdampak sedikit apapun. Kenapa? Wallahu a'lam. Ya, kalau kita melihat dari kisah Abu Darda, ada keterkaitan antara ya kedekatan kita kepada Allah, antara ibadah kita, kesolehan kita, melakukan kita kebaikan, berdoa, berzikir, ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam banyak hadisnya juga, orang yang membaca doa dan zikir pagi, Allah akan berikan naungan, perlindungan sampai malam hari. Dan siapa yang membaca di sore atau sampai sore hari, siapa yang membaca sore hari, akan Allah berikan perlindungan sampai pagi hari. Jadi subhanallah, memang ada keterkaitan. Ya. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, karena itu ya, bersyukur itu ternyata kebutuhan kita. Ya, bersyukur itu kebutuhan kita. Baiknya hubungan kita dengan Allah juga kebutuhan kita. Ya, kebutuhan agar apa? Agar Allah
berikan jaminan bagi kehidupan kita. Ya, kesolehan kita itu juga kebutuhan bagi diri kita. Kenapa? Agar Allah tadi berikan perlindungan bagi kita dan kehidupan kita. Nah, jadi ini adalah kebutuhan. Sholat 5 waktu, ibadah, ya, apalagi kalau mungkin bagi ikhwannya, ya, berjamaah begitu ya. Dikedengeran nggak? Ya, itu kebutuhan. Ya, setidaknya mungkin kalau waktu-waktu yang lain adalah kita ada kegiatan kewajiban mencari nafkah, keluar dan lain sebagainya, ya mungkin agak sulit. Kalau sekarang sih fasilitasnya sudah banyak ya, di kantor-kantor, di perusahaan itu biasanya banyak ada masjid atau setidaknya musola begitu ya. Nah, itu pun juga menjadi kebutuhan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk komitmen dengan ibadah kepada Allah. Karena kalau tidak, waliyazubillah, la in kafartu inna azabi lasyadid. Kita tidak tahu menahu kapan Allah akan turunkan peringatannya itu. Ya, karena itu kita antisipasi, dan apalagi ibadah yang kita lakukan insya Allah akan berdampak banyak kebaikan-kebaikan, berpengaruh kebaikan-kebaikan. Ya, yang pertama yang pasti kita harapkan adalah ridho Allah, balasan pahala dari Allah, ya, ganjaran dari Allah. Ya, itu yang paling kita harapkan, ridho Allah, ya, dan balasan dari Allah. Ya, pengaruh-pengaruh lain, ya insya Allah, ya Allah juga sudah sampaikan misal dalam beberapa ayatnya, ya, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, Allah akan berikan, sungguh Allah akan berikan kehidupan yang thayyib baginya. Ya, jadi subhanallah, dalam ayat itu yang pertama Allah janjikan apa? Pertama, kehidupan yang thayyib. Kedua, wala najziyannahum, ya, dan sungguh Allah akan balas amal-amalnya itu dengan sebab kebaikan atau balasan yang terbaik. Ya, jadi kata para ulama ada dua dalam ayat itu, kehidupan yang baik, dan yang kedua adalah balasan berlipat-lipat, ya, pahala dari Allah. Kalau yang pertama, yang terakhir ini adalah di akhirat, berarti yang pertama ini adalah di dunia. Yang kedua itu adalah balasan berlipat-lipat dengan terbaik, balasan terbaik itu di akhirat. Maka yang pertama berupa kebaikan atau kehidupan yang thayyib itu di dunia. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan keterkaitan itu, pengaruh kesolehan kita, kebaikan kita dengan kehidupan kita yang baik. Ya, nanti apakah itu kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, bahkan kecukupan dalam hidup dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kebutuhan kita. Nah, sebagaimana ini terjadi bagi individu, maka ini juga bisa berlaku bagi masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala, dan ini insya Allah yang akan kita kaji dari tafsir surah Saba. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam surat Saba, ya, ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh ya pernah ada bagi negeri Saba itu ya, dalam tempat tinggal mereka di wilayah itu adalah ayat, tanda-tanda ya, tanda-tanda ya. Ini juga bisa berarti tanda-tanda kekuasaan Allah atau tanda-tanda secara umum bagi seorang mukmin ya, isyarat, tanda. Apa itu? Dalam kondisi apa Sabah saat itu? Jannatani an yamini wa shimal. Ya, bahwa kebun-kebunnya itu kita jumpai ya di sisi kanan atau di sisi kiri. Jadi kalau kita jalan tuh kita akan banyak menjumpai kebun-kebun ya, perkebunan ya. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu washrabu kulu min rizqi rabbikum washkurulah, kata Allah ya, kulu makanlah min rizqi rabbikum daripada rizki Tuhan kalian, washkurulah dan hendaknya kalian bersyukur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Negeri Saba itu Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau kita banyak berdoa ya, atau mungkin para asatidz, para ulama berdoa menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu pernah ada saat di negeri Saba ya, di negeri Saba. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyib ya, yang sejahtera, secara materi melimpah, tercukupi ya, negeri yang sejahtera, yang maju. Wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala ya ridho kepada negeri tersebut, atau wa rabbun ghafur, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun. Jadi mendapatkan karunia berupa materi dan juga karunia berupa kasih atau pengampunan dari Allah berupa non materi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bagaimana sih kondisi negeri Saba? Ya, bagaimana kondisi negeri Saba? Nah, di sini dijelaskan diantaranya kanat Saba mulukul Yaman wa kanat at-tabi'ah minhum wa Bilqis sahibatu Sulaiman min jumlatihim. Jadi Saba ini ya merupakan kerajaan. Di dalamnya ada kerajaan. Nah, salah satu rajanya adalah yang kita kenal dalam Al-Quran juga disebut sebagai ya Ratu Bilqis ya. Wa kanu fi ni'mah wa ghibtah, dan mereka berada dalam kondisi penuh nikmat fi biladihim wa aishihim, dalam kehidupan mereka. Wa tisa arzaqihim, meluasnya ya rizki mereka. Wa zuruihim, ya hasil perkebunan mereka. Wa thimarihim, buah-buahnya. Wa ba'atsallahu ta'ala ilaihim ar-rusul ta'muruhum ay ya'kulu min rizqihi wa yashkuruhu bi tauhidihi wa ibadatihi fakanu kadzalika ma sya'allah thumma a'radu amma umiru fa'uqibu bi irsalis sayl wa tafarruq fil bilad kama sayati insyaallah. Nah, Saba ya, dia sebenarnya merupakan nama seseorang ya, jadi nenek moyang begitu ya, nama nenek moyangnya. Dijelaskan dalam riwayat di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad menjelaskan Saba itu adalah seorang laki-laki ya, dia memiliki anak berjumlah 10 orang, tinggal di Yaman sebagiannya yaitu 6 orang, dan
di Syam sebanyak 4 orang dari anak-anak tersebut. Nah, jadi Saba itu nama nenek moyang, ya. Dia punya keturunan 10, 6-nya ada di Yaman, 4-nya ada di Syam. Ini menurut periwayatan Imam Ahmad, ya. Kalau kita ada kutubus sittah, ya, 6 kitab hadis yang menjadi rujukan utama, diantaranya adalah Imam Ahmad atau disebut sebagai Musnad Imam Ahmad. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, nanti ini penafsirannya juga terus dijelaskan, ya. Ada periwayatan lain nih ketika Allah menurunkan ayat ini, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma Saba?" Apa sih Saba itu? Ya, apa sih Saba itu, hai Rasulullah? Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya Rasul itu, Saba itu baladun amrojul imro'ah, itu nama negeri atau nama laki-laki atau perempuan? Maka Rasul menjawab, bal rojul, laki-laki. Wulidalahu asyrah, punya anak 10. Fasakana fil al-Yaman, tinggal di Yaman 6 orang, wasyam, dan di Syam 4 orang, ya. Nah, ini sampai disebutkan namanya, tapi kata Ibnu Katsir wallahu a'lam, ya, bagaimana katanya, ini juga perlu dikuatkan kembali. Artinya kalau kita berdasar kepada hadis yang masih berada di kutubus sittah, insyaallah periwayatan itu secara umum adalah terjamin, gitu, ya. Nah, jadi Saba itu adalah nama negeri yang berasal dari nama nenek moyang, ya. Ini panjang sekali Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Nah, tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, negeri Saba itu ada kisahnya di kisah Nabi Sulaiman, ya. Saat itu Nabi Sulaiman sedang menginspeksi bala tentaranya. Bala tentara Nabi Sulaiman itu dari golongan macam-macam, jin, manusia, bahkan hewan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tafaqqada at-tayr faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Nah, ini coba kita lihat. Kalau kita paham bahasa Arab enak, ya, nikmat kita bacanya. Fatafaqqad at-tayr, Nabi Sulaiman ini melakukan inspeksi, melihat, mengecek, ya, meriksa. Di antaranya bala tentaranya itu adalah burung. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Kok aku nggak ngelihat hudhud? Mana nih hudhud? Aku nggak lihat hudhud. Ya. La aral hudhuda am kana minal ghaibin. Apakah dia gaib? Ya. Mungkin kalau kita apel lah, ya. Kondisi apel itu gaib. Atau ya dicek gaib, nggak ada saat apel misalnya. Am kana minal ghaibin. Law anzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Sungguh aku akan sembelih dia, ya. Sungguh aku akan hukum dia, atau aku akan sembelih dia, ya. Atau mungkin dia memberikan berita atau alasan yang kuat kepadaku, ya. Jadi subhanallah, ini Nabi Sulaiman menerapkan kedisiplinan, ya. Untuk ketahanan negara itu perlu kedisiplinan seperti ini, gitu kan. Nah, awlayatian bi sultanin mubin famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min Sabain. Nah, jadi Saba, dia dari Saba itu binabai yaqin,
Maka nggak lama kemudian Hudhud itu datang. Fama kasabar faqala ahadtu bima lam tuhid bih. Aku menemukan satu wilayah yang engkau belum tahu. Padahal Nabi Sulaiman itu kuasanya sepenuh bumi ya, Maghrib dan Masyriq dan Maghrib. Tapi kata Hudhud, aku menemukan wilayah yang engkau nggak tahu. Masya Allah. Ahadtu walam tuhid bihi wajituka min saba'in binaba'i yakin. Dan aku akan memberikan kamu berita dari Saba dengan berita yang yakin, berita yang diyakini. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Ya. Aku menemukan imra'ah, perempuan, tamlikuhum yang menguasai negeri itu, yaitu negeri Saba. Ya. Wa utiyat min kulli syai'. Ya, perempuan ini mendapatkan apapun ya. Intinya adalah terpenuhi ya kebutuhannya. Ya. Utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Dia punya singgasana yang besar. Ya, dia punya singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Tapi apa kondisinya? Mereka masih beribadah menyembah kepada matahari. Min dunillah, tidak menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Nah, dan syaitan itu mengindah-indahkan amal-amal mereka sehingga mereka berpaling dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, mereka tersesat. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Ya. Maka singkat kisahnya ya, Nabi Sulaiman itu ya yang kita tahu semua. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu kan mengirimkan surat ya kepada ratu ya, kalau para ulama menafsirkan ini Ratu Bilqis namanya, tapi Al-Quran nggak sebutin nama, cuma disebutkan imro'ah, perempuan ya, mengirimkan surat. Maka disampaikan ke Ratu Bilqis, disebutkan ini ulqiya ilayya kitabun karim, aku dikirimin nih ya. Jadi ulqiya itu disampaikan, tapi disampaikannya mungkin, tapi nggak ada periwayatannya dengan burung itu, burung hudhud itu. Jadi ulqiya itu dilempar, jadi bahasanya dilempar, dikirim tapi dengan cara dilempar surat itu. Ulqiya ilayya kitabun karim, satu pesan yang mulia, kata Bilqis. Innahu min Sulaiman ya. Surat itu dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, bagaimana kita melihat interaksi antara raja ya, penguasa. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di suratnya itu ditulis min Sulaiman. Ya, para ulama bilang suratnya itu pun di dalamnya ditulis min Sulaiman, dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa isi suratnya? Diawali dengan innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman menulis surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, kalau bahasa kita, lu jangan songong sama gua gitu. Lu jangan songong sama gua. Ya, Allah ta'alu, hendaknya engkau tidak merasa lebih dari saya gitu ya. Merasa lebih. Allah ta'alu alayya, engkau tidak merasa lebih dari saya. Waktu ni muslimin, datanglah kepadaku dalam kondisi muslim. Ada tafsir lain, datanglah kepadaku dalam kondisi berserah, maksudnya tunduk dengan Sulaiman. Tapi ada yang tafsir mengatakan datanglah kepadaku dalam kondisi masuk Islam ya. Waktu ni muslimin. Qalat ya, Balqis ini bilang ya, qalat
ya ayyuhal malau aftuni. Enggak, qalat innal muluka, kata Balkis, innal muluk idza ya afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'al. Sungguhnya raja-raja itu kalau memasuki sebuah wilayah, ya, idza dakhalu qaryatan afsaduha, raja itu akan merusak wilayah itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan akan menjadikan penduduk-penduduk yang tadinya mulia menjadi terhina. Ya, kata Balkis. Qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ya. Nah, maka setelah itu Balkis apa yang dilakukan? Inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya, kata Bilqis, aku akan mengirimkan hadiah aja kepada Sulaiman. Aku akan mengirimkan apalah hadiah, nggak disebutin hadiahnya. Ini mau kita kaji nggak hadiahnya? Ntar lah ya. Apa sih hadiahnya? Penafsiran. Dalam Al-Quran bihadiyah secara umum aja disebutkan. Ya, inni mursalatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Ya. Nah,